Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kita memasuki latihan soal TIU CPNS di video yang ketujuh tentang 4 buah soal yang sudah saya bagikan di video ke-6 sebelumnya ya. Dengan harapan teman-teman bisa mencobanya terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang belum mencoba, silakan coba dulu. Ini dia keempat soal itu. Ini 2 soal pertama. Dan mohon maaf ya, ini ada ralatnya ini. Ini harusnya Y. Nah, gini ya. Ini soal ketiga. Dan ini soal keempat yang akan kita bahas di video kali ini. Nanti di akhir video saya juga akan berikan 5 buah soal ya. Ada 5 ya nanti. Untuk teman-teman latihan juga. Pembahasannya akan saya bikinkan videonya di episode ke-8. Oke, silakan teman-teman. Keempat soal ini coba dulu ya. Kalau sudah, saya akan lanjutkan ke pembahasannya. Saya mulai dari soal pertama atau soal nomor 32. Setiap Sabtu pagi, semua siswa SMA maju berolahraga di lapangan atau berkumpul di aula sekolah untuk mengikuti sesi motivasi. Atau itu harus ada yang berlaku. Beda sama dan ya. Kalau dan A dan B misalnya gitu, harus berlaku dua-duanya. Itu dan. A-nya berlaku, B-nya berlaku. Yang berlaku keduanya, harus berlaku keduanya ya. Kalau atau A atau B, harus ada yang berlaku. Minimal salah satunya. Sekarang kita kembali ke soal, kita lihat kalimat berikutnya. Sabtu pagi ini tidak ada siswa yang berada di aula sekolah. Tidak ada yang berada di aula sekolah. Padahal tadi atau berkumpul di aula sekolah, berarti ini kan nggak berlaku. Ya, karena ternyata kan tidak ada yang berada di aula sekolah. Karena tidak berlaku, atau itu harus berlaku salah satunya, berarti inilah yang harus berlaku. Yaitu semua siswa SMA maju berolahraga di lapangan. Jadi kesimpulan tentang Sabtu pagi ini adalah semua siswa berolahraga di lapangan. Mana, ada nggak? Ya, yang C ya. Selanjutnya kita ke soal kedua atau soal nomor 33. Jika X berada di antara 2 dan 6, itu kalau digambarkan seperti ini. X-nya di antara 2 dan 6. 2 di sini, 6 di sini misalnya gitu. Berarti X-nya itu berada di dalam sini. Nah, di sini dia. Kemudian Y-nya di antara 3 dan 5. Y-nya di antara 3 dan 5. Sorry, ini tidak ada X barnya ya. Harusnya kayak gitu doang. Kalau X bar itu kan rata-rata. Y di antara 3 dan 5. Kalau di sini tadi 2, berarti 3 di kanannya. Kita anggap di sini 3 dan 5, 5 itu di kirinya 6. Berarti nilai Y itu ada di sini. Nah, gitu. Maka hubungan antara X dan Y itu bagaimana? Lihat, X-nya kan bisa di dalam sini. Dan Y-nya bisa di sini. Apakah jelas X lebih besar dari Y atau X lebih kecil dari Y? Nah, kan tidak. Kalau X-nya kita ambil yang sebelah sini dan Y-nya sebelah sini, berarti X-nya yang kiri, Y kanan, X lebih kecil dari Y. Betul. Tapi kan boleh X-nya kita ambil yang sini, Y-nya sebelah sini. Berarti X-nya di sebelah kanannya Y. Artinya X yang besar, yang kecil. Iya kan? Artinya itu tidak konsisten. Kalau gitu, tidak ada hubungan, tidak dapat ditentukan hubungan antara X dan Y. Yang D. Kita ke soal berikutnya, nomor 3. Mesin A dapat menyelesaikan X pekerjaan dalam waktu 6 jam, dan mesin B dapat menyelesaikan X pekerjaan ini dalam waktu 8 jam. Jika kedua mesin ini digunakan bersama-sama dalam waktu 2 jam, maka X pekerjaan ini dapat diselesaikan
berapa bagiannya, atau jangan-jangan seluruhnya. Perhatikan satuannya adalah jam, berarti kita bikin dalam waktu 1 jam bagaimana? Mesin A bagaimana? Dapatnya berapa? A dapat menyelesaikan X pekerjaan itu dalam waktu 6 jam, artinya 6 jam itu baru selesai. Kalau 1 jam berarti selesai berapa bagiannya? 1/6-nya. Berarti ini 1/6 bagiannya dari X pekerjaan itu. Mesin B, karena dia selesai dalam waktu 8 jam, berarti kalau kerjanya itu 1 jam berarti dapatnya 1/8 bagian. Dan pertanyaan soal, kedua mesin ini digunakan bersama-sama dalam waktu 2 jam. Nah, baru kita bikin untuk waktu 2 jam bagaimana. Mesin A, 1 jam 1/6 X bagian dapatnya berarti kalau 2 jam kali 2. 2/6 X. 2/6 itu 1/3 ya. Mesin B, 2/8 X. 2/8 itu 1/4. Digunakan bersama-sama berarti kita jumlahkan A dan B bersama-sama. Kita jumlahkan penjumlahan pecahan, jangan lupa penyebut harus sama. Ini samain dulu penyebutnya. Jadiin per 12 ya. 3 kali 4 terus 4, sini 3. Nah gini. Baru kita jumlah 7/12 X. Berarti X pekerjaan itu 7/12-nya yang bisa diselesaikan oleh mesin A dan B. Yang E. Berikutnya, soal keempat. Diketahui data terurut. Berarti datanya udah urut nih. Karena datanya urut berarti X itu tidak mungkin lebih kecil dari 3. Paling enggak dia sama dengan 3 itu sendiri. Gitu juga karena ini paling besar ya, dan ini udah urut ya. Karena Z-nya itu di sini posisinya, Z itu tidak bisa lebih dari 7. Z itu paling besar yang bisa hanya 7 doang. Jika rataan terbesar yang mungkin adalah A dan rataan terkecil yang mungkin adalah B, A kurang B itu berapa? Rataan terbesar. Agar rata-ratanya terbesar berarti bilangannya harus besar. Padahal kita tahu ini sudah fix, nggak bisa berubah. Yang bisa berubah berarti ini. Berarti ini harus besar. Berapa terbesar yang mungkin X, Y, Z? 7 ya. Berarti itulah bilangannya. Yaitu 2, 3, ambil aja yang terbesar itu 7, 7, 7 gitu. Baru 7, 8, 9. Nah, rataannya ini adalah terbesar nanti ya. Itu adalah A kata soal. Rataannya berarti jumlah bagi banyak. Kita jumlahkan. 7-nya ada 4, berarti 28 ya. 4 kali 7. 28 sama 2, 30. Nah, kita simpan. Berikutnya 17 sama 3, 20. Tadi 30 sama 20 berarti jumlahnya 50. Dibagi banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi 8. 50 bagi 8 berapa? 6 ya. Kan 48 tuh. 48, 50, sisa 2. Berarti 2/8 atau 1/4. 1/4 itu 0,25. Berarti 6,25. Ini adalah rataan terbesar atau A itu tadi. Ketemu A-nya. Berikutnya kita mencari rataan terkecil yaitu B itu. Supaya rataannya terkecil berarti bilangan ini harus paling kecil. Padahal yang bisa berubah tuh ini. Berarti yang paling kecil. Berapa X, Y, Z yang paling kecil yang diperbolehkan? 3. Berarti itulah bilangannya. 2, 3, X, Y, Z-nya berarti 3 semua. Gitu. 7, 8, 9. Dah, ratanya kita hitung. 3-nya 4 kali berarti 12 sama 8, 20. Nah, simpan dulu. Ingat, 20 ya. 7 sama 9, 16 sama 2, 18. Sama 20 tadi yang disimpan, 38. Bagi banyaknya 8. 8 kali berapa? 8 kali 4 itu 32. Kali 5 40 kebesaran ya. Berarti 4. 32. 38 sisa 6. Berarti 6/8 atau 3/4.
3/4 itu 0,75. Berarti sini 0,75. Inilah rataan terkecilnya, yaitu B. Pertanyaan soal, A dikurang B. 6,25 dikurang 4,75. Dah, kita kurangi. 5 dikurang 5, 0. 2 dikurang 7, berarti pinjam sini 1, jadi 12 ya. Kurang 7, 5. Tadi ini udah dipinjam, berarti jadi 5 ya. Dikurang 4, 1. Inilah dia A kurang B-nya. B. Oke, seperti ini pembahasan di video yang ke-7 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman ya. Untuk latihan teman-teman, saya sudah siapkan 5 buah soal. Yaitu ini 2 soal pertama. Silakan teman-teman kerjain dulu ya. Ini 2 soal berikutnya. Dan ini soal yang kelima. Pembahasannya akan saya bikinkan videonya dan saya bagikan di episode ke-8 ya. Terima kasih. Jangan lupa bagikan ke sebanyak mungkin orang supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak ya. Dan kasih komentar di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang video saya ini. Kasih saran juga enggak apa-apa untuk perbaikan video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.